لله رب العالمين الذي جعلنا من المسلمين والمؤمنين والمحسنين والمستغفرين والصائمين والصابرين والشاكرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah menganugerahkan keimanan, ketakwaan, sehat, panjang umur, keikhlasan kita, kesabaran kita dalam menghadapi berbagai cobaan, termasuk dalam menghadapi puasa di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada panutan alam, manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling berilmu, manusia yang paling bersyukur, manusia yang paling lurus hidupnya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, saya sebagai khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita berusaha menjadi manusia bertakwa. Marilah kita berusaha menjadi manusia berilmu. Marilah kita berusaha menjadi manusia bersyukur. Dan marilah kita berusaha menjadi manusia yang lurus. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, apa hakikat daripada tujuan ibadah-ibadah di bulan Ramadan? Sebagaimana sebagian yang tadi dibacakan dalam ayat la'allakum tattaqun. Target yang pertama, tujuan yang pertama, tujuan besarnya adalah agar menjadi orang yang bertakwa. Itu. Jadi puasa hanyalah media, puasa hanyalah jalan, ibadah-ibadah Ramadan hanyalah jalan, tetapi targetnya adalah menjadi manusia yang bertakwa. Jadi kita jangan hanya berhenti di jalan, tapi kita harus mencapai tujuan. Kita mau pergi ke Ciputat, jangan hanya sampai di jalan, tetapi kita harus sampai kepada tujuan. Tujuan rincinya yang kedua adalah agar kita la'al in kuntum ta'lamun, agar kita menjadi orang yang berilmu. Umat Islam ini di dalam hal ilmu termasuk terbelakang. Harus kita akui, harus kita sadari, jangankan ilmu-ilmu teknologi modern, jangankan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kesehatan modern, termasuk vaksin dan lain sebagainya. Saat ini yang menguasai ilmu bahasa Arab juga bukan orang Islam. Di PBB ada penterjemah bahasa Arab, tetapi yang menguasai bukanlah Muslim. Artinya dari sisi ilmu memang kita rendah, harus kita tingkatkan. Ibadah Ramadan ini adalah momen introspeksi diri kita untuk meningkatkan ilmu kita, untuk meningkatkan pengetahuan kita, untuk meningkatkan kearifan dan kebijaksanaan kita. Yang ketiga, target daripada ibadah-ibadah Ramadan itu
adalah agar kita menjadi seorang yang bersyukur. Kita bertakwa, kita berilmu, kita bersyukur. Karena sungguh mulia adanya puasa Ramadan. Di situ adalah momen kita untuk bersyukur. Jangan sampai kita kalah dengan tukang makanan. Karena bulan Ramadan itu momen meraih keuntungan. Jangan sampai kita kalah dengan orang yang jual baju. Di bulan Ramadan itu biasanya momen untuk mencari keuntungan. Kita jadikan Ramadan itu momen untuk bersyukur, bukan hanya aspek dunia tetapi juga aspek akhirat. Karena di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita membaca Al-Quran pada malam itu, seakan-akan kita membaca Al-Quran sebanyak 1000 bulan. Dalam setiap malam itu sebanyak bacaan Al-Quran itu. Luar biasa. Kalau seandainya kita sholat tarawih pada malam itu, maka kita seakan-akan sholat tarawih sebanyak 1000 bulan. 1000 bulan atau 30.000 malam pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tashkurun. Yang terakhir, la'allahum yarshudun. Tujuan daripada ibadah puasa itu agar kita lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ibadah Ramadan itu yang keempat, agar kita menjadi pribadi yang lurus kapanpun dan dimanapun. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pertanyaannya adalah bagaimana strategi agar kita menjadi orang yang bertakwa, agar kita bisa menjadi orang yang berilmu, agar kita bisa menjadi orang yang bersyukur, agar kita bisa menjadi seorang yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang menjadi tujuan kita. Apapun yang kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Strateginya adalah kita harus mengikuti kurikulum Ramadan. Itu. Kalau kita sekolah sarjana ekonomi agar bisa menjadi ahli ekonomi, maka kalau mau jadi sarjana ekonomi, kurikulumnya harus dilaksanakan. Ada intrakurikuler, ada ekstrakurikuler. Nah, di dalam program dilaksanakan. Jangan yang penting puasa aja, nggak bisa. Di dalam Ramadan itu ada kurikulum. Kurikulum wajibnya ada sholat. Tidak sah, tidak benar puasanya kalau tidak sholat. Tidak sempurna sholatnya kalau tidak berjamaah. Tidak sempurna berjamaahnya seorang laki-laki kalau tidak di masjid. Itu kurikulum pertama, sholat. Sholatnya lengkapi, secara kuantitas lengkapi, termasuk ada sholat tarawih, termasuk ada sholat tahajud, itu kita lengkapi. Yang kurikuler, yang intrakurikulernya ibadah wajib, itu kita lengkapi jumlahnya dan tambah kualitasnya, tambah kehusuannya di dalam sholat kita. Itu kurikulum pertama. Apakah kita sudah mencapai khusyuk sholat? Apakah jumlah sholatnya sudah terpenuhi? Apakah seluruh sholatnya sudah kita laksanakan? Itu menjadi pertanyaan kepada diri kita. Kalau tidak, jangan terlalu berharap ketakwaannya maksimal. Jangan terlalu berharap target Ramadannya itu maksimal. Itu yang pertama, sholat. Tapi kan Pak Ustadz, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkannya kan puasa, tidak ada wajib sholat. Iya, ciri-ciri orang yang beriman itu diantaranya adalah sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kurikulum yang pertama sholat. Apa kurikulum yang kedua? Kurikulum yang kedua adalah zakat.
Ini umat Islam ini memang termasuk masalah kita umat Islam ini zakat. Bahkan bintik-bintik problem ini sudah ada sejak zaman Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah, Umar bin Khattab menyatakan dalam pidatonya, demi Allah, saya berperang kepada orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Maka pantas dalam Al-Quran sering dibaca aqimis sholah wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan laksanakan zakat. Kira-kira akan terprediksi bahwa umat Muhammad, jangankan sekarang, sejak zaman Umar bin Khattab pun banyak orang yang sudah lupa zakat. Ngerasa sudah imannya benar, zakatnya enggak. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ini bisa introspeksi kita semua. Kita semua tidak usah melihat orang lain, kita semua bagaimana zakat kita. Karena tahun 2000 sebelum pandemi 2019, Badan Amil Zakat Nasional melaporkan bahwa zakat di Indonesia itu hanya terkumpul 10 triliun. Kalau saat pandemi nggak usah diceritain lagi. Ini sebelum pandemi, di masa normal zakat umat Islam se-Indonesia dalam 1 tahun, baik melalui Baznas, dompet duafa dan lain sebagainya, itu mungkin nggak dihitung kalau zakat-zakat yang dilakukan individu ya. Saya nggak tahu itu untungnya gimana, tapi hanya terkumpul 10 triliun. Dari jumlah umat Islam yang sangat banyak, 200 juta lebih umat Islam, hanya terkumpul 10 triliun. Padahal penelitian beberapa tahun sebelumnya menyatakan umat Islam kalau berzakat, yang mampu tentunya ya, kalau berzakat itu tidak kurang dari 200 triliun. Ada yang bilang 230 triliun. Artinya apa? Artinya ini warning. Jangan-jangan ini kita ini ada problem di sini. Kurikulum yang kedua ini yang paling problem. Kita umumnya cukup zakat fitrah, zakat fitri, zakat mal ini menurut penelitian masih menjadi problem. Maka saya sering bilang, ustadz-ustadz itu sebaiknya ceramah itu lebih banyak tentang zakat. Kalau umroh haji bukannya tidak penting, tetapi orang sudah antri untuk umroh, sudah antri untuk berhaji. Yang paling penting untuk disampaikan adalah bagaimana kesadaran kita di dalam berzakat. Itu kurikulum kedua. Selain zakat itu tadi ada infak, ada sedekah, ada takjil. Itu adalah bagian dari kurikulum, itu ekstrakurikulernya. Kalau yang wajibnya zakatnya, jangan kebalik. Yang intrakurikulernya ditinggalkan, yang ekstranya dilaksanakan. Jadi harus dua-duanya. Yang wajib, yang sunnah harus kita laksanakan. Yang ketiga, tentunya kurikulum besar daripada Ramadan adalah ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ini ibadah puasanya harus kita terus tingkatkan, baik dari sisi kualitas utamanya. Kalau kuantitas kan tidak akan bisa tambah lagi. Insya Allah kita lebaran tanggal 13 Mei 2021. Saya memprediksikan tanggal itu, kenapa? Kalaupun ada beda, biasanya Muhammadiyah duluan. Itu ya, karena derajatnya lebih rendah kan. Imkanu ru'yah wujudul hilal itu Muhammadiyah lebih rendah. Jadi kalaupun ada beda, itu Muhammadiyah duluan. Ini Muhammadiyahnya aja udah 30 hari puasanya, nggak mungkin puasa Ramadan 31 hari. Insya Allah
Mudah-mudahan selama 31 hari ini kita nikmati ibadah puasa Ramadan sebagai kurikulum kita, sehingga kita akan mencapai tadi tujuan daripada ibadah puasa Ramadan, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang bersyukur, dan menjadi orang yang lurus. Kegiatan ekstra-ekstra yang lain ada kultum. Ini walaupun kultumnya sekarang umumnya masjid-masjid menerapkan intern, itu jangan ketinggalan kultum. Kenapa? Karena target Ramadan itu adalah agar menjadi orang yang berilmu. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, semoga kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah kurikulum Ramadan sehingga kita menjadi manusia yang sesuai dengan target ibadah-ibadah Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wa jitina bi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu ma'a jami'is sahabati wal qurabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa auzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidaulatil islam bihidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas sami'ul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.